Ya, oke. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang berbahagia. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Wahyudi Joko Santoso dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah yang saya beri judul Fenomena Tuturan Hoax Politis di Media Elektronik dalam Perspektif Linguistik Forensik. Pendahuluan. Semenjak menjelang Pilpres 2014, terlebih Pilpres April 2019 tahun lalu, hoax, fake news, dan hate speech terus tumbuh subur hingga sekarang. Bahkan intensitasnya semakin tinggi terlebih adanya pandemi COVID-19. Hoax dan ujaran kebencian sangat mengancam kebinekaan bangsa ini dan sangat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menangani pandemi tersebut beserta dampak-dampaknya. Mengingat negara kita itu multi etnis, multi agama, multi ras, dan multi golongan, maka isu-isu SARA menjadi sasaran empuk untuk digoreng oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan politis, apalagi menjelang Pilpres dan Pileg serentak pada tanggal 17 April 2019 yang lalu. Pidana, ancaman pidana hoax, dan konteks hoax. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ada 3 jenis konten hoax yang dapat dipidana penjara 4 sampai 6 tahun dan dengan denda maksimal 750 juta hingga 1 miliar, yakni A. Pencemaran nama baik atau fitnah, B. Penipuan untuk motif ekonomi, C. Provokasi terkait SARA. Konteks penyebaran hoax adalah kompetisi sengit menjelang Pilpres 2019 antara Jokowi Amin yang didukung mayoritas parpol nasionalis, Islam moderat, ormas nasionalis, dan ormas Islam moderat, melawan Prabowo Sandi yang didukung oleh parpol nasionalis, Islam moderat, Islam kanan, dan ormas radikal. Sebelumnya Prabowo Hatta pernah dikalahkan Jokowi dengan Yusuf Kala pada Pilpres 2014 yang lalu. Teks forensik dan cybercrime. Olsen menyatakan bahwa secara literal, setiap teks atau item bahasa lisan memiliki potensi menjadi teks forensik selama teks itu sendiri melibatkan konteks hukum atau pidana. Bisa dibandingkan dengan pendapat Coulthard dan Johnson. Teks-teks tersebut dapat berupa surat, buku, esai, kontrak, tesis, hoax, hampir apa saja, asal konteksnya konteks hukum atau pidana. Kajian hoax itu termasuk bagian dari kejahatan dunia maya atau cybercrime. Cybercrime secara umum adalah kejahatan yang menggunakan internet sebagai medianya, seperti penguntitan, perundungan, penipuan, menyebarkan berita palsu, dan penyuapan. Cybercrime termasuk pelanggaran yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dengan sebuah motif kriminal yang dapat membahayakan mereka atau merusak reputasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji implikatur politis dalam perspektif linguistik forensik pada tuturan hoax seputar penganiayaan Ratna Sarumpait yang diproduksi menjelang Pilpres 2019 yang lalu. Metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah immediate approach, yaitu menganalisis bukti-bukti empiris yang diduga mengandung hoax. Sumber data dari internet ya, yang diperoleh dengan metode simak dan teknik copy paste. Metode analisis menggunakan metode padan, teknik hubung banding menyamakan, dan data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pragmatik, implikatur, dan konteks. Austen menegaskan bahwa penggunaan bahasa itu untuk melakukan sesuatu atau doing something, serta untuk menegaskan sesuatu, asserting something. Ya, dan tuturan seperti I promise to do this and that paling baik dipahami sebagai melakukan sesuatu, membuat janji daripada membuat pernyataan tentang apapun. Lewenson menyatakan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa berdasarkan konteksnya. Adapun Grice berpendapat bahwa implikatur percakapan adalah proposisi atau pernyataan implikatif, yaitu apa yang mungkin dimaksudkan, disiratkan, atau dimaksudkan oleh pembicara,
yang berbeda dari apa yang sebenarnya ingin dikatakan. Brown dan Yu menegaskan bahwa implikatur adalah istilah untuk menjelaskan apa yang dapat disiratkan, disarankan, atau diartikan oleh penutur, berbeda dari apa yang dikatakan secara harfiah. Yang terakhir, Himes memandang peran konteks dalam penafsiran. Di satu sisi membatasi jangkauan penafsiran dan di sisi lain mendukung penafsiran yang dimaksudkan. Critical Discourse Analysis. Van Dijk menyatakan bahwa CDA adalah penyelidikan wacana analitik kritis yang berkonsentrasi pada penyelidikan penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial dan politik yang disahkan, direproduksi, dan ditentang. Adapun Verklav berpendapat bahwa penggunaan bahasa disebut sebagai praktek sosial budaya atau socio-cultural practice. Dan praktik ini ditentukan oleh struktur sosial yang ada pada saat wacana itu diproduksi. Pakar tersebut menyatakan bahwa CDA adalah semacam analis wacana yang memunculkan hubungan tidak wajar ya antara berbagai kelompok sosial dan etnis yang ada. Ideologi dalam kognisi masyarakat dan wacana. Ideologi menurut Van Dijk ya itu melibatkan psikologi kognitif dan sosial, sosiologi dan analisis wacana. Definisi kognitif dari ideologi diberikan dalam istilah kognisi sosial yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok. Dimensi sosial menjelaskan kelompok macam apa, hubungan antara kelompok dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan dan reproduksi ideologi. Dimensi wacana ideologi menjelaskan bagaimana ideologi mempengaruhi teks dan pembicara kita sehari-hari. Dalam pembicaraan kita sehari-hari, bagaimana kita memahami wacana secara ideologis dan bagaimana wacana terlibat dalam reproduksi ideologi di dalam masyarakat. Nah, ini data yang kami analisis, yang saya analisis ada 4, ya. Hoax-nya yang pertama bunyinya semacam ini, ya. Apakah karena berbeda maka seseorang berhak dipukuli? Simpatiku buat Ratna Sarumpait. Katakan tidak untuk segala bentuk kekerasan. Tagar 2019 tetap waras ya, yang dikirim ya oleh SUD ya. Tidak usah saya sebutkan namanya, ya, inisial saja supaya etis. Nah, keempat tuturan tersebut mengandung implikatur ya. Yang pertama, A, menggiring opini dan memprovokasi masyarakat bahwa penganiayaan RS dilakukan orang-orang suruhan tim set 1 ya, jadi digiring sana. Sebenarnya ini penggiringan opini dan memprovokasi masyarakat. Lalu B, menggalang rasa simpati kepada masyarakat luas untuk memberikan dukungan moral ya kepada RS dan sebaliknya menggalang antipati terhadap petahana Jokowi. C, memprovokasi masyarakat juga ya untuk menolak segala bentuk kekerasan. Dan D, implikaturnya juga sama, memprovokasi dan mengajak masyarakat untuk tidak memilih pasangan nomor 1 karena dianggap tidak waras. Mengapa tidak waras? Ya, karena melakukan kekerasan ya terhadap perempuan tua ya. Jelas karena konteksnya politis sehingga motifnya politis. 2. Ya, ini ada 5 tuturan ya, ada 5 tuturan. Innalillahi Bunda Ratna Sarumpait semalam dipukuli sekelompok orang. Saat ini keadaan babak belur. Hai kalian beraninya sama ibu-ibu. Ada apa kalian? Maaf, apa kalian gak punya ibu? Lahir dari apa kalian? Ya. Apa itu indikatornya ya dalam konteks Pilpres? Ya, Pilpres yang sangat sengit. Ya, A ya. Mengekspresikan keterkejutan seolah-olah begitu ya. Ratna RM ya atas peristiwa sadis yang menimpa RS ya. B, meminta pertolongan kepada masyarakat ya setidaknya ikut bersimpati atas kemalangan yang dialami RS. C, mengutuk para pemukul RS karena tidak jantan dan tidak satria, tidak mempunyai hati nurani terhadap perempuan tua. Lalu D, mengutuk para pemukul RS yang sadis dan tidak berperi kemanusiaan.
ya, serta E, mengutuk sekelompok penganiaya RS yang biadab dan keji, ya, karena mereka para pemukul itu lahir dari benda apa, ya, dari benda mati, ya, dengan pertanyaan lahir dari apa kalian, ya, ini menunjukkan bahwa mereka para pemukul itu, ya, lahir bukan dari rahim seorang ibu tapi dari benda mati, gitu, ya. Indikatornya tetap politis. Lalu yang ketiga, data yang ketiga, ya, yang pertama, setelah dikonfirmasi kejadian penganiayaan benar terjadi, ya. B, hanya saja waktu penganiayaan bukan semalam, melainkan tanggal 21 kemarin. Ulang, yang C, berita tidak keluar karena permintaan Bunda Ratna Sarumpait pribadi. Beliau ketakutan dan trauma, mohon doa, ya. Ini juga diposting oleh saudari RM, ya. Apa indikatornya dalam konteks Pilpres, ya, konteks politis pertarungan presiden? Keempat tuturan mengimplikasikan hal yang kurang lebih sama, yakni menegaskan kebenaran adanya penganiayaan terhadap RS, sehingga RM berharap sekali aparat segera bertindak untuk menangkap pelaku. Dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk percaya postingannya, sehingga pencalonan petahana tidak layak dan wajib ditolak. Ya, jadi semacam ajakan menggiring opini untuk menolak pencalonan petahana. Lalu data yang keempat, itu ada dua tuturan yang dikirim oleh FZ, ya, FZ. Yang pertama, Mbak Ratna Sarumpait memang mengalami penganiayaan, ya, dan pengeroyokan oleh oknum yang belum jelas, jahat dan biadab sekali. Ya. Apa indikatornya? Ya. A, itu menegaskan kebenaran, ya, perihal penganiayaan dan pengeroyokan kepada RS oleh sekelompok orang, dan mengekspresikan umpatan atau kutukan, ya, dengan kata-kata jahat dan biadab sekali. Ya, jadi keempatnya data ini bermotif politis, ya, mengingat konteksnya konteks politis pertarungan sengit pemilihan presiden 2019 yang lalu, di mana Prabowo sebelumnya dikalahkan oleh petahana oleh Pak Jokowi di Pilpres sebelumnya 2014. Jadi kubu Prabowo sangat berharap mati-matian supaya bisa memenangkan Pilpres tahun lalu. Tapi faktanya berbeda. Ya, simpulan berdasarkan konteks ketika hoax diproduksi, ya, artinya keempat hoax di atas, yakni beberapa bulan menjelang Pilpres 2019 antara petahana dan rival politiknya Prabowo yang kalah pada Pilpres 2014, maka dapat disimpulkan bahwa hoax yang telah diposting di medsos oleh pendukung Prabowo yaitu SUD, RM, dan FZ menggunakan 4 pola narasi indikator politis sebagai berikut. Ya, 1, pengenalan, lalu penyentuhan rasa simpati kepada masyarakat, lalu penolakan dan pelabelan waras untuk kubu 02, ya, dan secara implisit atau implikatornya kubu 01 itu tidak waras. Yang kedua, keterkejutan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu, ya, keterkejutan, permintaan pertolongan atau simpati dan mengutuk, ya, pengutukan sampai 2 kali dilakukan. Yang ketiga, penegasan kebenaran adanya penganiayaan terhadap RS, ya, dan harapan kepada aparat untuk segera menindak pelakunya, dan harapan kepada masyarakat untuk mempercayai postingan RM sehingga paslon 01 itu tidak layak dan wajib ditolak. Yang keempat, penegasan kebenaran adanya penganiayaan, jadi diulang-ulang, ya, penegasan kebenaran adanya penganiayaan diulang lagi, ya, oleh pemosting hoax yang keempat, yaitu saudara FZ, dan pengeroyokan terhadap RS serta diakhiri dengan umpatan atau kutukan. Sebenarnya keempat hoax tersebut mengandung implikator politis yang utama, yang pokok, yang mendasar, yakni mendegradasi pencalonan Jokowi dalam Pilpres 2019. Ya, jadi narasi hoax itu sebenarnya tujuannya satu, untuk mendegradasi
ya, mendelegitimasi, ya. Jadi didelegitimasi, gitu maksudnya ya. Dalam perspektif CDA, implikator politis di atas pada hakikatnya adalah wujud sosiokultural praktis, ya. Dan praktik ini terjadi karena adanya struktur sosial yang asimetris, ya. Di satu sisi kubu satu adalah petahana yang punya segudang prestasi, ya, di kubu Prabowo yang pernah dikalahkan dalam pilpres sebelumnya dan nol pengalaman dalam jabatan publik, ya, dilabeli keluarga cendana dan juga dilabeli jenderal pecatan. Praktek sosial kultural di atas didasarkan pada ideologi dan kepentingan politis sesaat yang mereka perjuangkan walaupun mereka harus berhadapan dengan ancaman pidana. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Dan sekian. Terima kasih. Have a nice conference. Silahkan menanggapi. Terima kasih.